Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jawa 3. Bismillahirrahmanirrahim. Patut kiranya kita anugerah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diseminasi modul 1 budaya positif yang akan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui tuntunan syariat agama Islam yang mulia. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sahabat Dewan Guru di SDN Jawa 3 yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1 budaya positif program guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diseminasi ini kita akan membahas dengan santai apa yang kita kenal dengan budaya positif. Kita tahu bahwa budaya itu adalah hasil dari budi dan daya kita untuk membuahkan sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan itu akarnya adalah hal-hal yang bersifat positif. Kita ini berada di dunia pendidikan. Tujuan pendidikan untuk diajar Dewantoro bisa Bapak Ibu lihat di layar. Bapak dulu. Tujuan pendidikan untuk diajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kata menuntun ini perlu kita pahami dan disadari. Mungkin selama ini kita salah mengapresiasikan atau mengejawatakan kata dari menuntun. Banyak Bapak Ibu guru yang hanya sekedar memberikan pelajaran, mentransfer ilmu dari Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Tapi di sini kata menuntun itu adalah paduan dari kita. Tugas kita sebagai guru yaitu mendidik dan mengajar. Apa yang kita tuntun adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat itu apa Bapak Ibu? Kodrat itu adalah segala yang sudah dititipkan Tuhan kepada individu, kepada anak-anak, kepada diri kita, bahwa secara kodrati manusia itu bukan ibaratnya kertas putih yang tidak ada tulisannya, tetapi Allah atau Tuhan sudah memberikan kemampuan potensi-potensi yang sudah ada pada diri anak. Ini adalah kodrat. Kodrat pada anak dimensinya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dimensi kodrat ini, anak ini pasti berkaitan dengan kodrat alam, di mana anak itu bertempat tinggal, di mana anak itu dilahirkan, dengan siapa dia berkomunikasi, akan melahirkan kebudayaan yang ada pada dirinya sendiri. Itu terbentuk secara alami. Kemudian juga terkait dengan kodrat zaman. Kita tahu bahwa anak-anak dulu di zaman penjajahan dengan anak-anak sekarang sangat berbeda sekali. Di era sekarang, era digital, anak-anak kita familiar sekali dengan gadget, laptop, layar besar dan sebagainya. Itu kita tuntun semuanya agar mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntut, ya, kita hanya dapat menuntut kodrat anak, bukan membentuk anak supaya jadi pinter matematika, pinter bahasa, sesuai dengan kayak kita beragama, olahraga, mungkin pinter olahraga, pinter ngaji dan sebagainya. Tidak semua anak memiliki karakter yang sama.
ada anak yang kesulitan melafalkan huruf, kalau kita paksa itu tidak bisa. Tapi Allah memberikan mereka cakap dengan bidang lain. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui bahwa pendidik kita ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada tadi. Kita harus punya kemampuan membidik atau mengetahui potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya. Karena itu sudah terbentuk secara alami. Ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap manusia itu terlahir bukan sebagai kertas kosong, tapi sudah ada tulisannya. Hanya tulisan itu sama. Ada tulisan yang bersifat jelek atau kurang baik, ada yang tulisan yang sudah baik. Itu kita perlu penebalan sisi-sisi positifnya, laku yang baik, sopan santun, ya, kemudian ramah tamah, tidak berbicara kotor. Ada potensi-potensi kurang baik, marah. Nah, itu semua orang pasti ada. Nah, itu tugas kita adalah mengetahui itu dan sebisa mungkin kita tumbuhkan laku anak ke arah yang positif, ya, gitu. Kemudian selanjutnya, dalam menciptakan budaya positif ini, kita terkait dengan nilai-nilai. Budaya itu sebagai sebuah kebiasaan, adat istiadat, laku manusia yang harus positif, yang semuanya berakar pada nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang positif yang diyakini semua orang bahwa itu adalah baik. Contoh nilai universal, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ada beberapa lembaga survei yang memposisikan beberapa nilai-nilai kebajikan yang secara universal diyakini bahwa itu sebanyak baik. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan dan belakang mulia. Ini memiliki posisi yang pertama. Nah, kemudian mandiri, nilai kebajikan setiap orang harus punya kemandirian, bisa mengatur dirinya sendiri, merdeka, tetapi bisa memposisikan diri dengan kemerdekaan orang lain juga. Bernalar kritis, daya nalarnya tinggi ketika melihat sesuatu secara responsif, adaptif. Kita dituntut untuk bernalar. Kayak apa ini? Kalau dilakukan seperti apa? Hasilnya kayak apa? Ini bernalar kritis. Yang ketiga ada berkebinaan global. Profil pelajar Pancasila ini menginginkan anak-anak bangsa ini berkebinekaan secara global, karena negara kita adalah negara yang majemuk. Agamanya 6 itu, kemudian sukunya juga banyak, ya. Sehingga harus mengenal ini semua, bagaimana menempatkan posisinya ketika berhadapan dengan suku, agama, ras dan sebagainya, sehingga harus mampu berbudaya. Yang keempat, bergotong royong, ya. Masyarakat kita, anak-anak kita diharapkan bisa membentuk nilai-nilai kebajikan, bisa bergotong royong, termasuk berkolaborasi dengan siapapun untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, ini anak-anak kita terus. Yang selanjutnya adalah kreatif. Ini sangat penting untuk ditingkatkan. Ini sebagai pembanding Bapak Ibu, ada ibu primary memposisikan nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Ini cukup kita ketahui saja bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu memang sebenarnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Nah, keyakinan-keyakinan tadi dan nilai-nilai tadi itu diyakini sebagai sebuah keyakinan yang nantinya bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan
perilaku kita. Kalau di sekolah, maka nilai-nilai kebajikan tadi diyakini, kita yakini, anak-anak yakini menjadi sebuah kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Kita sebagai tenaga pendidikan sebisa mungkin untuk membentuk budaya positif melalui nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini melalui kebiasaan di sekolah, pembiasaan di sekolah. Semua yang kita lakukan potensinya berpihak pada murid. Agar apa? Murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Contoh tadi nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dan beberapa yang lain ada yang mencantumkan kritis. Yang lain bisa penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini 3 nilai kebajikan universal yang bisa kita pampangkan di sini. Nah, terkait dengan hal itu, kita mungkin pasti tidak akan lepas dari kata-kata yang bersifat hukuman. Nah, dalam hal ini untuk membentuk budaya positif, biasanya kita identik untuk mendisiplinkan anak. Agar anak disiplin, biasanya kita punya peraturan, punya tata tertib. Nah, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan di layar ini. Ada 3 buah pernyataan. Saya ingin dengan memberikan tanggapan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bisa nggak? Menghukum itu bisa mendisiplinkan anak. Gimana? Monggo. Ini ada mikrofon. Ya, monggo Bu Ida. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Karena hukuman itu dapat membuat anak merasakan bahwa dia itu merasa bersalah. Jadi bukan untuk mendisiplinkan anak, justru anak akan merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Menurut Bu Ida, hukuman itu kurang tepat ketika diposisikan untuk mendisiplinkan anak. Satu contoh, misalkan anak terlambat kemudian kita hukum lari 7 keliling atau push up atau disuruh apa. Tetapi nyatanya ketika besok terlambat lagi. Nah, begitu gitu. Jadi kurang tepat. Apakah ada pendapat lain atau sering kita melakukan itu? Ya, mungkin kita sering gitu. Nah, sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Pemberian hukuman dengan hal positif. Ulang lagi, dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana menurut Bapak Ibu? Hukuman positif ya, kalau tadi hukuman mungkin yang agak keras, sekarang yang positif. Menurut saya, kalau pemberian hukuman dengan hal positif itu kurang tepat dalam kata-kata hukuman. Seharusnya bagaimana? Memberikan pembiasaan atau kebiasaan yang baik pada anak, seperti membaca bisa kan menjadikan budaya positif bagi anak. Oh, begitu ya? Ya. Seperti membersihkan halaman bisa meningkatkan anak lebih menjaga kebersihan. Oke, tapi bagaimana ketika anak melakukan sebuah kesalahan? Nah ini. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya anak membuat kesalahan, pertama yang harus kita lakukan adalah menegur atau memperingatkan. Oke, menegur dulu ya. Ya. Bila pertama belum bisa berubah, teguran yang kedua. Kita berikan teguran yang kedua. Lalu yang ketiga, nah itu yang lebih fokus untuk bisa mendisiplinkan, tapi tidak berupa hukuman. Tidak berupa hukuman. Ya, misalnya itu tadi budaya positif seperti membaca untuk meningkatkan literasi anak, membersihkan kelas, tapi tidak berupa hukuman untuk lebih
berbudaya positif begitu. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Gita. Oke. Menurut Bu Gita bahwa pemilihan hukuman itu kurang tepat, tetapi diarahkan sebuah kegiatan yang positif seperti membersihkan halaman, membaca buku dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sekali yang ketiga kita berpikir bersama, memberi penghargaan. Kita sering memberi anak-anak ribet. Saya sendiri juga pernah memberi anak-anak ribet, memberi permen, kemudian memberi hadiah. Dulu ada tanda apa itu, tanda bintang dan sebagainya. Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut jenengan bagaimana? Udah Liris? Pak Afid ada barangkali? Udah Liris? Liris, silakan. Menurut saya, memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak itu tentunya sangat berpengaruh. Karena menurut pengalaman saya mengajar anak di kelas, memberikan reward anak itu memberikan anak-anak itu motivasi, senang dalam belajar, semangat, dan jadi lebih semangat. iya, jadi semangat belajar. Oh, aku dapat reward ya, aku nanti belajar lagi biar dapat reward selanjutnya. Biasanya Bu Dari sih punya berupa kadang saya bawa permen gitu Pak, siapa yang bisa saya kasih satu, nanti tentunya yang lainnya akan berusaha lagi yang tidak bisa untuk bisa. Oke, terima kasih. Ini pengalaman dari Bunda Liris bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, berbicara lagi tentang hukuman, Bapak Ibu saya ajak untuk menyimak satu buah video. Mari kita renungkan bersama, apakah hukuman itu selalu tepat untuk kita berikan ketika kita berhadapan dengan masalah yang dihadirkan oleh anak. Masih tetap sama, ada satu anak yang terlambat lagi. Bapak Ibu perhatikan wajah anak yang mendapat pukulan penggaris dari gurunya. Di hari berikutnya dia tetap terlambat lagi, 3 kali terlambat.
setelah melihat video ini merasakan kita bersalah atau kita pernah melakukan hal seperti itu tanpa menanya anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan, kita langsung menempatkan diri menghukum anak. Seperti contoh tadi, tanpa banyak kata, tanpa banyak tanya, bapak gurunya langsung memukul tangan anak menggunakan penggaris, dan anak dengan tatapan mata yang lesu duduk di tempat duduknya. Kira-kira itu termotivasi tidak Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Nah, tentu tidak. Nah, inilah Bapak Ibu, dalam membentuk karakter anak, membentuk laku anak ini, kita perlu membentuk sebuah lingkungan budaya yang positif, disiplin positif yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang seperti saya sampaikan tadi. Ada sebuah paradigma, ada sebuah paradigma, ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu di kertas, kemudian digenggam. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam serapat-rapatnya. Buatlah sebuah kepala. Kita mengepal, membuat sebuah tulisan. Teman kita yang B mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Teman kita B bisa menggunakan upaya-upaya melalui kegiatan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar kepala tangan kita terbuka. Ada sesuatu yang ingin diketahui dari B, dari teman kita, dari apa yang kita genggam pada tangan kita. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisakah B ini memperoleh kertas yang ditulis di tangan kita dengan cara-cara mereka membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya? Ataukah ini tergantung kepada kita? Bagaimana? Oke, coba sekarang Bapak Ibu ambil secari kertas. Bunda Riris sudah berhadapan dengan Bu Sinta. Bunda Riris yang membuat tulisan seolah-olah benda itu adalah berharga, seolah-olah benda itu berharga. Pak Adi dengan Pak Uda bisa mengambil sebuah kertas, tulisannya terserah panjenengan seolah-olah itu barang yang sangat berharga Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa di kertas post-it. Sudah ada? Oke, sudah ditulis. Nah, sekarang cobalah Pak Huda merayu Pak Afif agar mau memberikan tulisannya, memberikan benda di genggamannya. Coba, apa yang Bu Sinta lakukan untuk memperoleh benda dari Bu Lilis? Coba. Bu Lilis, bolehkah saya minta yang benda yang ada di tangannya Bu Lilis? Iya, apa ya tujuannya Bu Sinta untuk mengetahui barang yang saya pegang? Pokoknya supaya Bu Lilis memberikan benda itu ya, Bu Lilis bisa saja memberikan, bisa saja tidak kan? Nah, terserah Bunda Lilis kan?
Saya cuma ingin tahu saja, Bu Riris, boleh kan? Hanya ingin tahu saja apa yang dibagikan Pak Bu sekarang. Kalau boleh tujuannya yang tepat, saya pasti akan memperbolehkan apa yang saya genggam untuk Bu Sinta ketahui. Coba jelaskan tujuan Bu Sinta untuk mengetahui apa yang saya genggam. Untuk tujuannya enggak terlalu spesifik, cuma ya saja Bu Riris. Soalnya sepertinya yang digenggam Bu Riris itu barang yang berharga sekali Bu Riris. Iya, menurut saya ini barang yang sangat berharga sekali. Jika seseorang itu tidak menunjukkan tujuan yang jelas kepada saya, tidak akan saya tunjukkan barang yang saya pegang. Terima kasih Bu Sinta. Luar biasa. Bapak Ibu, kita berikan terus kepada Bu Sinta dan Bu Riris. Bunda Sinta tadi berhasil memperoleh barangnya enggak? Tidak. Nah, Bunda Sinta berhasil memperoleh barangnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya karena memang tujuan saya kurang jelas menurutnya Bu Riris. Karena memang tujuan saya itu enggak terlalu spesifik aslinya, cuma pengen tahu saja apa yang dipegang sama Bu Riris. Oke. Sekarang Bunda Riris, kenapa tidak memberikan bendanya? Pasti punya alasan ya. Pasti punya alasan. Alasan saya, kenapa saya tidak menunjukkan apa yang saya pegang, karena Bu Sinta tadi hanya ingin mengetahui saja, sedangkan barang yang saya pegang ini privasi bagi saya dan tujuannya juga tidak jelas, ingin tahunya seperti apa. Itu terima kasih. Oke, luar biasa. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu ada pada diri orang lain, tentu kita akan mempergunakan banyak cara karena kita punya keinginan. Tetapi lepasnya sesuatu itu atas kehendak kita yang meminta atau orang yang punya. Orang yang punya kan tentunya. Nah, disinilah diperlukan adanya kolaborasi, diperlukan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, disiplin positif, budaya positif, mari kita dengungkan, mari kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti tadi, benda yang mau diambil mungkin tidak diberikan Bu Riris karena Bu Riris tidak nyaman. Sedangkan Bu Sinta menuntut sebuah kepatuhan atau memperoleh apa yang diinginkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bu Riris dengan disiplin yang tinggi, kemerdekaan yang tinggi, mempertahankan benda miliknya. Sehingga sungguh pun disiplin itu bersifat pribadi, self disiplin. Seteguh apapun Bunda Riris mempertahankan bendanya, ya, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya berusaha mendisiplinkan diri. Tapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, melakukan disiplin secara pribadi, mempertahankan secara pribadi, kita akan melepas apa yang ada di tangan kita. Sehingga wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ketika kita tidak disiplin terhadap apa yang ada di diri kita, mungkin Bunda Sinta akan bisa merebut, mendapatkan benda yang ada di benda ini. Nah, dan peraturan demikian itu yang harus ada di dalam suasana merdeka. Ya, jadi anak tidak bisa kita disiplinkan dengan aturan, tetapi mari kita bangun anak-anak ini untuk mengerti secara mandiri
terhadap nilai-nilai kebajikan untuk membentuk budaya positif, yaitu disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 teori lebih. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi kita sudah melihat tayangan video tentang seorang anak yang terlambat kemudian dihukum. Kita juga pernah memberikan penghargaan seperti sudah disampaikan tadi. Mungkin satu hal ini yang baru bagi panjenengan, yaitu restitusi. Bapak Ibu, manusia itu memiliki perilaku, dan perilaku itu akan muncul dari sebuah motivasi. Apapun tindakan kita pasti didasarkan pada sebuah motivasi. Anak akan melakukan sesuatu juga ada motivasinya, seperti tadi yang terlambat juga termotivasi, yaitu mengantarkan ibunya yang sedang sakit. Begitu juga dengan anak didik, ketika melakukan sebuah kesalahan atau kebaikan, pasti ada motivasi yang mendasari perilaku mereka. Motivasi yang mendasari ini kita dasarkan pada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Anak-anak ketika ada aturan disiplin di sekolah, upacara harus memakai atribut lengkap. Ternyata ketika ada aturan, anak-anak masih tetap ada yang melanggar. Nah, menurut teori ini, mereka hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja, bukan muncul dari diri sendiri. Saya harus pakai topi karena ada upacara, itu internal. Tetapi mereka lebih memandang, aku kalau tidak memakai topi nanti dihukum. Berarti proyeksinya anak bukan kepada diri, tetapi kepada bentuk aturan. Nah, berarti motivasi yang timbul untuk mendisiplinkan diri itu munculnya dari luar, bukan dari dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini yang dicontohkan Bunda Rinis tadi. Ketika anak kita berhasil menjawab atau nilainya baik, kemudian Bunda Rinis memberikan penghargaan. Penghargaan itu ibarat sebuah imbalan. Nah, berarti motivasinya kira-kira muncul secara internal apa eksternal? Eksternal kan? Oke, coba Bu Ida, silakan. Memberikan imbalan atau hadiah kepada anak ketika dalam pembelajaran, seperti memberikan peringkat di kelas, itu adalah motivasi eksternal. Karena apa? Karena tidak dari diri anak itu sendiri, tapi mereka berharap aku koloji ranking 1, aku koloji oleh hadiah, seperti itu. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya, tapi dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tadi. Makanya dia itu termotivasinya eksternal dari orang lain. Iya, seperti itu kalau menurut saya. Jadi pemberian hukuman, pemberian apa tadi? Penghargaan, hadiah dan juga peringkat itu merupakan motivasi eksternal, di mana seorang anak atau siswa tidak akan memperoleh motivasi dari dirinya sendiri dan tidak tertuju pada disiplin positif anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Mungkin ada pendapat lain. Oh, ini Bunda Rinis, monggo. Silakan Bunda. Terima kasih. Tadi kan menurut Bu Ida memberikan motivasi atau memberikan penghargaan, memberikan peringkat kepada anak itu motivasi eksternal. Ya, jadi anak tidak termotivasi dalam hal belajar. Terus bagaimana cara kita sebagai pendidik agar bisa memberikan motivasi internal dari diri siswa masing-masing agar tidak bergantung dari
untuk menghargai diri sendiri. Ada perilaku manusia, perilaku kita, perilaku anak yang muncul itu karena untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan karena adanya hukuman dan peraturan, tetapi muncul dari menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Pertanyaan itu dilontarkan kepada diri sendiri. Bapak Ibu guru mungkin perannya hanya mengarahkan, memberi contoh, toladan. Ini yang ketiga, banyak laku atau perilaku manusia justru tidak dimotivasi dari adanya aturan, tidak dimotivasi dari adanya ibadah, tetapi muncul dari diri sendiri. Ya, ini yang kita kenal dengan motivasi internal. Saya punya logika Bapak Ibu. Berapa banyak peraturan jalan yang diterbitkan Bapak Kepolisian kita? Banyak sekali ya. Tetapi pelanggarannya bisa habis atau masih ada atau bahkan meningkat? Masih ada kan? Tindak kriminal yang dilakukan oleh warga kita itu seringkali dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sama. Hukuman sudah ada, aturan sudah ada, bahkan hukumannya kalau saya dengar itu lebih keras ya, dimasukkan penjara, makannya diatur, dibariskan dan sebagainya. Tetapi ketika beliau itu keluar dari lembaga pemasyarakatan, baru keluar sudah melakukannya lagi. Nah, inilah yang mendasari kita bahwa teori motivasi perilaku manusia berdasarkan teori ada tiga. Takut hukuman, hanya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Saya yakin kalau kita mampu menggiring anak untuk menghargai dirinya sendiri, kenapa harus susah-susah memberikan reward? Kita tidak munafik bahwa reward itu juga penting, ya. Reward itu juga penting. Kemarin saya juga melakukan itu. Saya berjabat tangan dengan anak kelas 1 yang mau menjadi pemimpin bagi barisannya, dan luar biasa Pak Ibu. Ini teori yang perlu kita ketahui, bahwa apa yang dilakukan anak kita, manusia dan semuanya pasti didasari atas 3 hal. Berikutnya Bapak Ibu, penghargaan. Kita kembali bicara dengan penghargaan. Ada sebuah ungkapan, dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukum. Ini ada teori yang mengatakan bahwa penghargaan itu berlaku sama, artinya sama saja dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, seperti tadi Bunda Sinta membujuk Bunda Rinis untuk memberikan apa yang ada dalam gerakan tangannya. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ketika ada sebuah penghargaan, anak akan termotivasi karena adanya penghargaan, adanya hadiah. Bagaimana kalau nggak ada hadiah? Nah, begitu ya. Jadi dorongannya masih bersifat eksternal, bukan internal. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin anak akan termotivasi, tapi jangkanya pendek. Kalau penghargaannya habis, nggak termotivasi lagi.
mereka akan menunggu hadiah berikutnya. Nah, jadi motivator baik. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Jangan lagi bahwa kita tidak bisa munafik bahwa penghargaan itu bisa memberikan motivasi, betul, tetapi jangkanya pendek. Yang kedua, bersifat menghukum. Mungkin ketika kita diberikan reward orang yang paling benar, orang yang nomor satu, harus konsisten menjaga itu. Ada sebuah beban berat di dirinya. Begitu juga dengan orang yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa kecil hati. Aku nggak pernah dapat hadiah, paling yang dapat hadiah si A. Nah, dia akan merasa terhukum dengan. Yang ketiga, penghargaan seringkali mengurangi ketepatan. Kadang-kadang orang yang menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru itu mendengar dari orang lain, atau bisa juga membaca buku di bawah meja. Nah, mengurangi ketepatan. Orang yang menjawab tepat itu kadang-kadang tidak terbaca oleh guru karena kalah cepat dengan yang membawa kertean. Nah, seperti itu. Ini bisa mengurangi ketepatan, sehingga penghargaan juga tidak efektif. Menurut Alfie Cohen, penghargaan itu kurang efektif karena sifatnya masih eksternal. Yang selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Anak yang memperoleh penghargaan sering dengan anak yang tidak pernah, anak yang nggak pernah mungkin bisa merasa minder, malu ketika bertemu dengan temannya yang sering disanjung, yang sering mendapatkan penghargaan. Mereka bisa bersahabat. Nah, ini hukuman itu, apa itu penghargaan bisa menjadi sebuah hukuman. Sekarang kita mengarah ke konsekuensi. Kita familiar dengan kata hukuman. Kita sekarang mengarah kepada konsekuensi. Apa konsekuensi? Apa itu hukuman? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi anak dipukul tangannya. Kalau konsekuensinya itu bisa sebuah kesepakatan. Sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan bersama yang disepakati, dan ada konsekuensinya. Ketika kamu terlambat, apa konsekuensinya? Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Tentu anak tadi yang dipukul penggaris oleh gurunya akan membekas di hatinya. Kenapa saya dipukul? Padahal saya mengantarkan orang tua. Kenapa saya kok tidak ditanya? Kenapa saya langsung dipukul? Itu menjadi beban yang luar biasa pada psikis anak, dan itu waktunya sangat lama sekali. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, karena sudah ada aturan dan ada konsekuensinya, ada kesepakatan. Hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ketika ada sebuah aturan, anak menjadi benci. Terus aku nggak mau masuk lagi, jadi benci. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin aturan yang ada. Hukuman bersifat paksaan, karena kalau tidak melaksanakan, melanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Tetapi kalau konsekuensi akan menimbulkan stimulus respon positif dari jiwa anak, karena sudah ada kesepakatan atau keyakinan yang disepakati bersama. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia murung, lesu, tidak bergairah. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri dengan aturan atau kesepakatan yang ada. Hukuman adalah konsep dari yang buruk.
sebuah kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik karena dibangun dari sebuah kesepakatan atau keyakinan. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika itu ada hukuman. Kadang-kadang anak melakukan kesalahan, kita tanya tidak melakukan, nah, karena mereka takut. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja ketika melakukan, karena sudah ada kesepakatan. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Ada beberapa tindakan guru ini masuk konsekuensi atau hukuman menurut panjenengan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", nah, karena anak itu terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Nah, tepat sekali. Sekarang yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman? Wah, luar biasa. Sekarang yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Coba, luar biasa. Sekarang yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Gimana? Konsekuensi apa hukuman? Bu Vita kayaknya masih bingung Bu Vita ini ya. Dia menggantikan kertas, nah, karena dicoret-coret. Gimana? Konsekuensi ya? Oke, coba. Nah, konsekuensi ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Coba. Nih, karena sudah paham semua nih kayaknya ya. Sekarang yang berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Gimana? Hukuman disuruh pakai sepatu seharian. Coba. Nah, kalau dijiris 100 kali. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Payung, konsekuensi. Bunda Liris, hukuman. Bunda Vita, hukuman. Bunda Vida, Hukuman. hukuman. Bunda Kin, Bunda Sul, konsekuensi. Coba. Jawaban boleh berbeda. Nah, Konsekuensi. Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 kali dengan ini push up, kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama 2 kalinya ya, sama 2 kalinya. Tetapi kenapa kalau di PJOK kok termasuk konsekuensi? Ya, karena juga masuk pada pelajaran yang Betul sekali, karena lari mengelilingi lapangan masih dalam konten PJOK. Nah, gitu ya. Bisa dibayar Ibu? Nah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Kita sudah tahu hukuman, kita sudah tahu konsekuensi. Sekarang saya ajak panjenengan semuanya untuk mengerti apa itu restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, memperbaiki kondisi murid, memperbaiki kesalahan murid ketika melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi yang disampaikan oleh tokoh pendidikan, yaitu Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi sudah ada hukuman ketika anak melakukan kesalahan, langsung dihukum. Apa efeknya? Kita sudah tahu. Bagaimana dengan konsekuensi? Kita juga sudah tahu. Jangkanya pendek, tidak panjang. Tapi kita ke restitusi sekarang. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu adalah sebuah hal yang patut kita beri apresiasi, bukan malah kita turunkan atau kita downkan sehingga anak menjadi merasa minder, merasa takut, dan sebagainya. Yang kedua, dengan restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Restitusi sifatnya tawaran, bukan paksaan. Karena dalam restitusi kita adakan dialog interaktif dengan anak yang melakukan kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak langsung melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita coba untuk merestitusi anak melihat ke dalam dirinya. Saya tahu kamu salah, tapi semua orang bisa salah. Nah, saya tahu pasti kamu juga yakin kalau itu membawa dampak yang kurang baik. Nah, ini anak kita ajak bicara. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika kita melakukan restitusi dan anak kita ajak bicara, pasti akan muncul tindakan-tindakan mendasar yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Seyogyanya kita tidak langsung memberikan hukuman, ya, atau mungkin bisa juga teguran, bisa, ya. Tetapi mari kita ajak bicara. Nah, kita ajak bicara. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Menghukum, memberikan penghargaan itu sebuah tindakan, ya. Tapi kalau restitusi fokusnya pada karakter, pembentukan karakter pribadi. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Artinya apa? Bahwa ketika kita merestitusi sebuah kesalahan anak, kita munculkan solusi-solusi yang kita pikir bersama, atau dimunculkan pada diri anak dengan kegiatan kita menanya kepada anak, menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan untuk menebus kesalahanmu atau memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin ketika anak melakukan kesalahan, mereka akan dijauhi oleh temannya, diejek dan sebagainya. Tetapi dengan restitusi, masing-masing antara korban dan pelaku bisa kita ajak restitusi bersama. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui restitusi, mari kita belajar untuk membentuk sebuah keyakinan jelas yang berdasar dari nilai-nilai kebajikan universal. Nico, bagus.
Ini sebuah hal yang baru mungkin bagi panjenengan. Kita di kelas-kelas di sekolah pasti ada peraturan, pasti ada tata tertib. Tetapi kita mencari tahu apa beda keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelasnya. Nah, kita memilih sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Cobalah menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa kita pakai helm? Untuk keselamatan. Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Bisa jadi juga untuk keindahan. Nah ya, itu ketergantungan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Ya. Nilai itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara baik tersirat maupun tersurat. Ketika orang menggunakan helm, pasti di dalam benaknya akan muncul kata saya biar selamat. Ketika mencuci tangan menggunakan masker, saya biar sehat. Itu adalah yang dimaksud dengan keyakinan yang diambil dari nilai-nilai kebajikan yang secara umum disepakati bahwa sehat itu juga penting, selamat itu juga penting. Dan semuanya itu terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pasti semuanya akan ingin selamat dan juga ingin sehat. Nah, ini yang disebut dengan sebuah keyakinan. Bagaimana membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Pertanyaannya bersifat umum, universal, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang. Itu kata-kata negatif. Sedikit saja akan mudah diingat, kata-katanya cukup sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Di kelas kita pengen apa? Dan selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuatnya. Ini adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, hari ini Bapak Ibu akan saya berikan sebuah kertas post-it. Silahkan menuliskan kira-kira keyakinan apa yang perlu kita sepakati dalam kelas. Oke. Bapak ini saya berikan satu-satu. Kira-kira kelas Bapak Ibu itu pengennya seperti apa? Kelas yang damai, dilarang buang sampah, dilarang makan, dan sebagainya. Oke. Ada? Tuliskan satu saja dengan kata-kata yang positif. Satu kata. Bisa satu kata, bisa dua buah kata, terserah. Anda Bapak Ibu membayangkan kelasnya pengen seperti apa? Ramai, bahagia. Kalau sudah, silakan ditempel di kertas baru hitam. Kata-kata impian untuk kelasnya. Iya, monggo ayo. Nah, bisa lagi, ini bisa lagi. Monggo.
Oke, tinggal 2 yang belum. Oke, sudah Pak Wahyu? Baik, saya minta Pak Wahyu untuk membacakan keyakinan kelas yang dibentuk. Oke, baca saja semuanya. Keyakinan kelas yang pertama yakni rukun dan damai. Nah, rukun dan damai, menginginkan dia kelas yang rukun dan damai. Yang kedua, Kondusif. Kondusif tadi dari Bunda Sul ya, Bunda Sul. Kemudian yang ketiga, Nyaman dan menyenangkan. nyaman dan menyenangkan. Ini dari Bunda Vita. Kemudian yang berikutnya, Aktif dan ceria. aktif dan ceria dari Bunda Dari saya. Bulo, dari Pak Wahyu ya. Yang terakhir, Kelas yang damai dan asik. kelas yang damai dan asik. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau yang penjenengan sampaikan ini ada kata negatifnya enggak? Tidak. Tidak ada ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Terima kasih Pak Wahyu. Luar biasa Pak Ibu. Nah, inilah yang kita lakukan barusan adalah contoh bagaimana membentuk keyakinan kelas. Semuanya terlibat. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membentuk keyakinan di kelas, libatkan seluruh siswa. Apa yang mereka inginkan dalam kelas ini? Apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran setiap harinya? Nah, ketika sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas, kita akan bisa mengarahkan anak untuk terpacu motivasi internalnya, membangun disiplin diri. Baik, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Saya bersama dengan anak-anak kelas 6 membuat keyakinan kelas. Masing-masing anak saya berikan kertas untuk menuliskan keyakinan dan menempel seperti Bapak Ibu tadi. Keyakinan kelas yang kita buat, kemudian kita tulis, kita pajak, dan kita tanda tangani bersama anak-anak. Sebagai perwakilan, saya bertanda tangan. Ini ketua kelas juga bertanda tangan. Dengan demikian, keyakinan ini sudah sah dan dilaksanakan semua warga kelas. Ini sangat membantu sekali untuk membentuk disiplin positif. Kemudian kita berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Setiap anak, setiap manusia pasti butuh 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini sifatnya lebih ke jasmani kita. Kita butuh makan, kita butuh minum. Kita tidak mungkin bisa belajar, tidak mungkin bisa beraktivitas kalau kebutuhan survival kita tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Ketika kita kasih sayang dan rasa diterima kelompok tidak kita dapatkan, pasti kita akan melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Bisa berbaur dengan siapa saja, bebas mengaktualisasikan, termasuk bahasa. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kesenangan. Kita punya motivasi, punya kebutuhan dasar untuk senang. Anak kita ketika kita didik kok ngantuk begitu ya, pasti ada kebutuhan fun atau kesenangan yang tidak dia dapatkan. Nah, begitu juga dengan penguasaan atau power. Seorang anak yang punya potensi, kemudian kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka, maka secara otomatis anak itu akan tidak bisa berkembang. Nah, jadi sekecil apapun yang dilakukan anak itu perlu kita berikan apresiasi. Nah, sehingga kebutuhan penguasaan ini bisa mereka terima. Kasa coro Jawanya dilem. Nah, itu bagus sekali.
Itu kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan itu juga, mari kita belajar bersama dalam membentuk budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas. Kemudian kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku. Kita sekarang mengarah kepada posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 buah posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan? Yang pertama adalah penghukum. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun non fisik atau verbal, dengan kata-kata, dengan umpatan dan sebagainya. Yang kedua, posisi teman. Kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid-murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif, menganggap murid sebagai temannya sendiri, menyapa dengan kata-kata yang indah, enak. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Kamu ada masalah? Sama saja, semua orang bisa salah. Nah, itu guru seolah-olah menjadi teman. Mereka punya masalah, kita hadir sebagai solusi. Ya. Yang ketiga ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara lebih lembut. Artinya begini, ketika ada anak melakukan kesalahan, kamu itu bikin Bapak Ibu tidak nyaman. Nah, kata-kata ini membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Yang keempat, posisi pemantau. Dalam posisi pemantau ini, guru bertindak sebagai seolah-olah mengawasi, hafal dengan peraturan. Ketika ada melakukan kesalahan, maka guru langsung menegur. Apakah kamu tidak tahu peraturan? Tidak membaca keyakinan kelas? Apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Larinya pasti ke peraturan atau ke keyakinan kelas. Apa konsekuensimu kalau kau sudah melakukan itu? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa maksudnya? Ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukum, kita tidak membuat mereka merasa bersalah, kita tidak memusingkan diri sebagai teman, juga sebagai pemantau, tetapi lebih kepada manajer. Apa juga jadi seorang manajer? Menanya siswa, kamu yakin kamu telah melakukan kesalahan? Iya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ya, jadi anak kita kirim untuk berpikir secara internal, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dilakukan. Solusi itu bukan muncul dari kita sebagai guru, tetapi kita munculkan itu dari pikiran anak-anak sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, pada layar sudah terpanjang beberapa pernyataan. Tugas panjenengan adalah menebak kira-kira pernyataan itu menempatkan posisi guru pada kontrol apa. Nah, terkait dengan 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer. Sekarang yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya apa? Pemantau Bu Ida. Penghukum Bu Vita. Penghukum juga Pak Wahyu.
Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bunda Sul, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, dan pemantau. Pembuat orang merasa bersalah. Coba. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, sekarang yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemfonis. Apa tadi? Tidak ada pemfonis, Bunda. Posisi gurunya, posisi kontrolnya, penghukum, penghukum semuanya. Oke, kita buktikan. Penghukum luar biasa. Nah, udah mulai paham ya. Sekarang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ayolah lakukan demi bapak. Ayolah lakukan demi ibu. Teman, berpikir ya, berpikir jangan nyotol ya. Saudara tidak ada posisi saudara, Bunda. Tidak ada posisi saudara. Kayak berbicara dengan pastinya itu ya. Apa ya tadi kalau sama teman Pak. Teman ya, teman Jawa ya, teman. Oke, kita buktikan. Teman, oke, sudah mulai Pak. Sekarang kan Pak, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, manajer, Teman Pak saya Pak. Bu Ida teman, Ya. Bunda Sul pemantau. Dua boleh. Pemantau sekaligus teman. Kalau Bunda Riris, teman sejawat. Oke, Bunda Sinta, Pemantau. kayaknya pemantau ya. Kalau Pak Wahyu kayak bingung gini kayaknya ya. Pemantau. Oke ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, Nak? Ya. Oke, ya, pemantau Bapak Ibu ya. Sekarang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak ditanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi apa yang dilakukan oleh guru? Manajer. Oke, manajer. Terlihat jelas ya? Pinter ceritanya. Sekarang yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum juga. Kita lihat penghukum luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mampu membedakan mana posisi penghukum, mana posisi teman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi pemantau atau manajer. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang posisi yang paling baik yang mana? Jelas manajer Pak. Jelas manajer juga. Alasannya kenapa tidak? Coba di. Kalau menurut saya yang paling sudah sempurna itu adalah posisi kita sebagai guru yaitu manajer. Kenapa tidak? Karena intinya sudah mengayomi peserta didik kita, sudah bisa memahami sepenuhnya tentang perilaku anak ataupun kita itu bisa mendukung murid agar dapat menemukan solusinya itu di posisi sebagai manajer. Tapi saya sendiri belum bisa memposisikan diri saya sebagai manajer Pak. Saya masih ke teman. Jadi saya masih memposisikan anak didik saya, memposisikan saya ya sebagai teman. Misalnya saya panggil, Besti, gini-gini seperti itu Pak saya. Jadi ke manajer itu belum Pak saya. Tapi yang paling mendekati sempurna adalah posisi kontrol seorang guru yaitu menjadi manajer. Manajer luar biasa. Itu betul Bunda ya. Manajer ini yang paling. Nah, mungkin ada tanggapan yang lain. Posisi yang terbaik kira-kira mana? Sama Bunda Vita, Bunda Sinta, Pak Wahyu.
Sama ya, coba berikan suaranya. Saya sependapat dengan Bu Ida. Posisi terbaik guru adalah sebagai manajer, karena kita bisa sekaligus sebagai apa ya, semacam Pembimbing pembimbing, pendidik seperti itu. untuk mengarahkan anak-anak. Tapi untuk saat ini saya belum bisa juga mencapai posisi seperti itu karena saya masih menganggap guru saya itu sebagai teman saya. Iya. Nah, kita bisa berdiskusi, bercurhat itu sesama siswa. Misalnya kalau ada apa masalah, siswa itu suka curhat ke gurunya daripada ke orang tuanya. Begitu, masih menganggap gurunya itu sebagai teman. Jadi saya bisa mengimbangi mereka juga. Terus juga saya masih pada pemantau, masih sekali-sekali mengawasi, memantau anak-anak begitu. Baik, luar biasa Bu Tabita. Pernahkah kita memposisikan diri sebagai penghukum? Di mute dulu. Hukum pernah ya? Posisi kita pembuat rasa bersalah pernah juga. Teman sering ya, teman sering. Pemantau jarang kayaknya ya, karena kita mengarahkan ke peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir adalah manajer. Ini saya berusaha juga untuk melakukan ini dengan berdialog langsung dengan anak-anak, seperti berlatih pramuka kemarin. Anak-anak kelas 6 itu lari menuju ke rumahnya Pak Wahyu. Ketika saya datangi, mereka takut dan saya musikan dia sebagai manajer. Pesan saya, anak-anak kenapa harus lari? Saya tanya, saya ajak dialog. Nah, disitulah mereka mencurahkan isi hati, sehingga dari situ kita tahu. Saya takut Pak, saya takut nanti dihukum gini. Udah, sekarang mari kita sama-sama berlatih bersama. Saya posisikan diri juga sebagai teman, dan juga posisikan diri sebagai pemantau. Jadi posisi ini bisa kita lakukan bersama-sama. Tetapi menurut teori yang paling baik adalah posisi manajer, di mana posisi manajer kita membangun solusi-solusi yang muncul dari pribadi anak yang melakukan kesalahan. Tadi kita sudah mengenal tentang restitusi. Bagaimana kita melakukan restitusi? Ini ada sebuah langkah yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Restitusi kita lakukan dengan 3 tahapan. Tahapan itu untuk memudahkan melakukan restitusi agar membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, tidak hanya sekedar menjauhi hukuman, menjadi lebih disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Apa yang bisa lakukan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjustis anak. Kamu salah, kenapa kamu melakukan itu? Nah, dengan nada keras, tapi kita stabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan stabilkan identitas? Kita memposisikan diri setara dengan anak-anak. Contoh kalimat yang tergolong identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama kayak kamu. Nah, ini menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat seperti ini. Setelah stabil, anak tidak merasa tertekan dengan kesalahannya, tidak takut dan sebagainya. Kita ke validasi kebutuhan, validasi tindakan. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalimat lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tidak fokus kepada kesalahan yang dibuat. Apa benar kamu tadi melakukan kesalahan? Iya.
adalah validasi tindakan, apakah benar melakukan atau tidak. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati di kelas? Apa yang kamu yakini di kelas itu yang kamu langgar yang mana? Seperti contoh ini Bapak Ibu, rukun dan damai. Kalau anak bertengkar berarti sudah menyalahi keyakinan kelas yang dibentuk, yaitu rukun dan damai. Kondusif, nyaman dan menyenangkan. Ada anak yang merasa tertekan, menangis, berarti tidak menyenangkan. Berarti dia sudah melakukan tindakan salah, yaitu menyalahi atau melanggar dari keyakinan yang sepakati. Nah, pada saat menanyakan keyakinan ini, kita merujuknya ke keyakinan atau konsekuensi kesepakatan yang sudah kita bentuk. Kita arahkan mereka ke situ. Kemudian kita tempatkan posisi kita. Di posisi manajer kah? Di posisi teman kah? Di posisi pembuat rasa bersalah kah? Dan sebagainya. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ini langkah-langkahnya tadi ada 3 langkah: stabilize the identity, validate the misbehavior, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief, bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Kita tumbuhkan itu melalui tindakan menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan itu, apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira menurut kamu apa dampaknya? Apa manfaatnya? Adakah tindakan yang bisa kamu lakukan perbaiki itu? Nah, itu bagian dari menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa ketika berbuat seperti itu? Nah, itu adalah contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, disiplin positif yang harus bisa kita bangun, kita ciptakan di lingkungan sekolah kita untuk memberikan lingkungan yang positif juga bagi anak, agar tercipta lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan manfaat dan berdampak kepada pembelajaran anak-anak didik kita. Sampai sini Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk saya? Boleh bertanya, ini boleh Bu dari boleh sekali. Pak, monggo mikrofonnya. Boleh. Mute dulu, mute-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah untuk menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan anak dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Iya, betul. Pertanyaan saya, Pak, menurut Bapak, bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang yang sudah terpengaruh gadget atau budaya negatif dari luar? Seperti contoh anak didik kita kan sekarang sudah terpengaruh dari HP-HP yang contoh perkataan yang kurang baik, atau bagaimana kurang sopan terhadap orang yang lebih dewasa. Bagaimana agar kita bisa mencapai pendidikan yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantoro? Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu. Ada bisa membantu menjawab? Kita dihadapkan pada zaman. Tadi kita sampaikan bahwa anak-anak kita atau bahkan kita sendiri itu dihadapkan pada 2 kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Secara alami kita sudah hidup di lingkungan yang dataran rendah, kita dekat dengan pegunungan juga, maka aktivitas kita, masyarakat kita banyak ke pertanian. Tapi secara kodrat
zaman kita berada pada era globalisasi, pada era digitalisasi yang luar biasa. Mau tidak mau, seorang guru harus mampu menguasai IT, harus mampu digital. Karena tanpa kita sadari, anak-anak didik kita juga sudah familiar sekali dengan gadget. Tentu saja gadget akan memberikan dampak tidak saja positif, bahkan juga negatif. Kita tahu dan kita tidak mau anak-anak kita akan terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang ada di dalam gadget. Nah, bagaimana langkah kita untuk mengatasi hal itu agar filosofi KHD terkait dengan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun laku anak. Bapak Ibu, kita bisa menyusun pembelajaran kita, rencana pembelajaran kita dengan pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang bervariasi. Salah satu contoh, kita bisa sebetulnya menggunakan handphone atau gadget untuk membawa anak-anak belajar menggunakan gadget. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Form. Ya, kita bisa menggunakan juga video-video, menggunakan soal-soal, permainan, kuisis yang langsung bersentuhan dengan gadget anak. Dengan demikian, anak akan terbawa sedikit demi sedikit untuk mengikuti alur dari pembelajaran yang kita desain. Nah, memang perlu waktu dan perlu usaha yang luar biasa Bapak Ibu, karena waktu kita dengan anak-anak terbatas sekali. Di sekolah hanya beberapa jam, tetapi aktivitas mereka di luar lebih banyak. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Kita tidak bisa membawa anak-anak untuk menghindari dampak ini tanpa kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik Bapak Ibu guru sejawat, kepala sekolah, kemudian pemangku kepentingan, terutama adalah wali murid. Itu harus kita ajak bersama untuk menanggulangi hal ini. Tetapi kita tidak bisa melepas dari gadgetnya. Nah, bagaimana kita mengemas gadget menjadi sebuah media pembelajaran yang interaktif, yang menarik bagi anak untuk memahamkan materi-materi yang kita sampaikan. Saya rasa itu bisa menjadi satu alternatif ketika kita membendung, tidak bisa membendung anak untuk menggunakan HP dengan baik. Nah, cara kedua, ketika kita membawa HP ke sekolah, mungkin anak-anak akan terbawa untuk bermain. Nah, ketika di sekolah, sejujurnya ketika anak membawa pada jam-jam istirahat, kita tarik kembali handphonenya, kita letakkan di suatu tempat. Ketika belajar kita gunakan lagi. Nah, itu juga harus ada kolaborasi dengan orang tua. Saya sendiri juga tidak munafik kalau handphone itu bisa berdampak negatif. Cara yang kedua, kita mendisiplinkan anak, mengajak anak untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, ya, seperti sholat duha, mengaji bersama. Itu lebih kita prioritaskan, kita galakkan, kita dominasikan, sehingga bisa merasa anak untuk mengerti nilai-nilai kebajikan, keyakinan nilai kebajikan yang positif yang perlu mereka yakini. Kalau melihat ini dosa, kalau melihat ini pahala. Nah, seperti itu. Jadi memang tantangan yang luar biasa, namun kita tidak perlu kecil hati. Kita harus mampu mempunyai terobosan-terobosan yang senada, selaras dengan kontrak zaman yang sekarang. Begitu Bunda Lilis. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.